Abdul Hakim LC. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khair, Mas Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah hamdan hamda wa ashkuruhu syukran syukra ala ni'amihi wa fadlihi wa karamihi wa taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Usalli wa usallimu ala habibina al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian jamaah Masjid Pangeran Diponegoro beserta pemirsa MPD Tembalang dimanapun antum semuanya berada, yang semoga selalu dalam penjagaan, lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita hingga ketemu Ramadan lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, iman tetap ada dalam dada kita. Mudah-mudahan iman yang kita kandung ini tetap membersamai kita hingga ajal menjemput nanti, karena ini satu-satunya yang kita miliki yang bisa menyelamatkan kita dari kerasnya siksaan api neraka. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan teruntuk junjungan kita dan selalu kita bacakan teruntuk junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita di sini semuanya secara khusus dan umat Islam secara umum termasuk umatnya yang Allah takdirkan untuk mendapatkan syafaatnya kelak, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, kita ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Bulan ini punya banyak nama, di antaranya adalah Syahrul Maghfirah atau bulan penuh ampunan. Nah, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Bahkan Rasulullah sangat menyesalkan bagi mereka yang ketemu bulan Ramadan tapi malah sibuk maksiat sehingga dosanya tidak diampuni oleh Allah. Melalui sabdanya, "Raghima anfu rajul, raghima anfu rajul, raghima anfu rajul." Sungguh orang itu pasti merugi. Siapa mereka? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Mereka ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Mungkin puasa tapi maksiat tetap jalan. Yang lebih parah lagi, maksiat jalan dan tidak puasa. Terus teman-teman sekalian, memang apa istimewanya diampuninya dosa kita? Sebelum itu kita bahas untuk mempertegas bahwa memang bulan Ramadan ini identik dengan bulan pengampunan dari Allah, adalah sabda Rasulullah ketika ditanya oleh ibunda kita, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika misal aku ketemu malam Lailatul Qadar, malam yang singkat itu? Nah, apa yang harus aku baca?" Rasulullah ternyata cuma ngajarin bacaan yang sangat singkat, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau ini Maha Pemaaf dan Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah, ampunilah kami. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi
memang apa istimewanya ketika dosa ini terampuni. Lalu memang kalau tidak terampuni kenapa? Nah, teman-teman sekalian, entah kita sadar atau tidak, banyaknya masalah yang kita hadapi, nggak kelar-kelar, nggak beres-beres, seolah-olah sulit banget untuk diatasi. Nah, itu sebabnya karena banyaknya dosa. Demikian juga ketika musibah terus datang, itu juga sebabnya karena dosa. Illa bima kasabat aydin nas, yaitu akibat ulah-ulah kita sendiri. Demikian juga orang susah menuntut ilmu itu juga disebabkan karena banyaknya dosa. Hal ini sebagaimana kata Imam Syafi'i, beliau kata gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, aku laporan kepada guruku yang bernama Mbah Waqi' tentang lambatnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menasihati aku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi, dan beliau mengabarkan bahwa ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah mustahil Allah berikan kepada mereka yang tukang maksiat. Padahal ilmu inilah yang menuntun kita ke surga. Lalu gimana caranya kita mau ke surga kalau nggak punya ilmunya? Kata Rasulullah, "Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi." Kalau dia pengen mendapatkan akhirat, pengen mendapatkan surga, maka harus dengan ilmu. Itu di dunia. Kalau di akhirat bagaimana? Orang yang banyak dosa. Ayat tentang hal itu banyak banget. Di antara yang kita hafal semua adalah wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, dan barang siapa yang amalan ibadahnya kok ringan, berarti dosanya lebih banyak, maka emaknya, tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, kamu tahu enggak apa itu hawiyah? Narun hamiyah, dia adalah api neraka yang menyala-nyala. Dan gambaran real bagaimana bentuk sisa api neraka ini juga banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ketika kulit mereka sudah melonyot, sudah hancur sebab siksaan api neraka, maka kata Allah, tak ganti dengan kulit yang baru lagi agar mereka merasakan pedihnya siksaan api neraka. Berarti siksaan api neraka itu enggak ada hentinya. Siksaan dunia itu pasti ada masanya. Nah, adapun siksaan api neraka tidak ada henti-hentinya, kecuali mereka yang ada sedikit iman. Nah, insya Allah nanti akan berakhir terus kemudian dipindah ke surga. Tapi bagi mereka yang enggak ada iman, mereka akan melihat pemandangan yang sangat menyeramkan, yaitu ketika pintu neraka ditutup untuk selama-lamanya. Jadi sudah nggak ada lagi orang yang beriman, sudah diambil oleh Allah. Tutup selama-lamanya, sudah habis-habisan di situ. Mereka sudah nggak mungkin dilihat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti sudah nggak peduli lagi dengan keadaan mereka. Ya, karena ingkarnya mereka di saat di dunia. Baik teman-teman sekalian, dan para ulama sepakat bahwa hilangnya dosa-dosa ini hanya dengan satu cara, yaitu dengan taubat. Yang kecil, yang besar, semuanya hilang. Bahkan ketika tiba bulan Ramadan, bahkan saat malam Lailatul Qadar, doa kita pun hanya minta ampunan. Nah, yang diajarkan Rasulullah hanya minta ampunan, walaupun sah-sah saja. Minta yang lain boleh, minta dunia boleh, minta istri boleh, minta apapun boleh. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini tak bacakan tulisan Simbah Al-Imam Najmuddin. Beliau adalah seorang hakim agung.
namanya Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah, Naam Al-Maqdisi, berarti marganya Ibnu Qudamah. Marga Ibnu Qudamah ini kalau ditarik lurus ke atas itu sampai sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masih keturunan Umar bin Khattab. Nah, Al-Maqdisi berarti beliau dari Baitul Maqdis. Nah, dari Palestina. Taib. Nah, kitab taubati wa dzikru syurutiha wa arkaniha wa ma yata'allaqu bidzalik. Bab tentang taubat. Naam, dan syarat-syarat taubat serta rukun-rukunnya serta segala hal yang berkaitan tentang taubat. Baik teman-teman sekalian, sang imam memulai ucapannya dengan mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna dzunuba hajjabun." Sesungguhnya dosa itu statusnya adalah hajjab, penghalang 'anil mahbub, dari zat yang dicintai, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang nggak bisa menuju ke Allah, mendekat ke Allah? Karena banyaknya dosa. Teman-teman sekalian, ketika kita dengar sang muadzin mengumandangkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di luar sana ada saudara-saudara muslim kita nggak datang ke masjid dan tidak sholat. Kenapa dia susah banget mendekat ke masjid? Ya karena dosanya banyak. Di antara ciri-ciri orang yang dosanya banyak itu dengar nasihat nggak ngefek. Ketika bermunajat itu nggak bisa meneteskan air mata. Walinsirafu amma yub'adu 'anil mahbub wajib, dan menjauh dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita jauh dari Allah itu hukumnya wajib. Semua ulama sepakat hukum taubat itu wajib, nggak ada khilafnya sama sekali. Karena nggak mungkin dari kita luput dari dosa. Wa innama yatimmu dzalika bil ilmi wan nadam wal azam. Semua itu bisa terpenuhi, orang bisa taubat ketika dia tahu ilmunya, terus kemudian menyesal dan kemudian bertekad untuk taubat. Naam. Tahu ilmunya maksudnya bagaimana? Dia tahu bahwa dosa itu sangat bahaya. Orang kalau nggak ada dosa, hidupnya itu ringan, melangkah ringan, nggak takut dengan bolak-baliknya zaman. Misalnya kayak kemarin muncul corona gitu, damai dia. Kalau orang punya iman, damai. Melihat apapun harga-harga serba naik, nyantai dia. Karena dia tahu bahwa jatahnya itu, makanya itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah dia tahu tentang bahaya dosa, nanti akan muncul an-nadam. Dia nyesel. Kemudian al-azm, dia bertekad untuk menggugurkan dosa-dosanya. Fa innahu mata lam ya'lam anna dzunuba asbabun lil bu'di 'anil mahbub lam yandam 'anil dzunub. Kapanpun orang kalau tidak tahu bahwa dosa-dosa itu menjadi sebab dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak bakal nyesal dengan dosa-dosa itu. Nah, justru mungkin sebagian orang berbangga-bangga diri dengan dosa, pamer dengan maksiatnya, naudzubillah min dzalik, di-share di medsos, ya Allah, itu dosa jariah itu. Walam yatawajja' li sababi sulukihi tariqal bu'di, dan dia enggak merasa nyesel, naam, sebab menempuh dosa maksiat tadi itu, menempuh maksiat, hal itu dia enggak nyesel bahwa itu dapat menjauhkan dia dari Allah. Wa idza lam yatawajja' lam yarji. Kalau dia enggak ada penyesalan, maka dia nggak bakal balik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha inabah kembali ke Allah itu mustahil. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah semua. Mudah-mudahan kalian beruntung, pasti kalian beruntung. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kemudian Allah juga berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat, dan sungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang mensucikan diri. Teman-teman sekalian, karena bab mensucikan diri ini nggak masuk di sini, jadi tak bahas sedikit. Nah, fokus kita kan taubat. Mensucikan diri itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Jadi mensucikan diri itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang terendah, kata Ibnu Qudamah, tadhiru al-zahir, mensucikan yang zahir, yang nampak. Dari apa? Minal anjasi wal ahdasi wal qadurat, dari najis, dari hadas, dari kotoran. Itu level paling rendah, tapi alhamdulillah paling enggak dia masuk pada perintah Allah di sini. Nah, banyak orang yang buang air kecil tidak pakai cebok dan sebagainya, berarti dia nggak peduli. Kemudian level yang di atasnya lagi itu adalah tatahiru al-badan, mensucikan badan. Dari apa? Minadzunubi wal ma'asi, dari dosa-dosa dan dari maksiat-maksiat. Dari dosa-dosa itu maksudnya apa teman-teman? Dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Gimana cara membersihkannya? Bertaubat. Ini pembahasan kita sekarang ini. Sedangkan dari maksiat-maksiat itu maksudnya bagaimana? Dari maksiat yang belum kita lakukan. Caranya bagaimana membersihkan diri dari maksiat yang belum kita lakukan? Hindari tempat maksiat. Hindari media-media yang menyebabkan kita bisa maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level di atasnya lagi tatahiru al-qulub, yaitu mensucikan hati. Mensucikan hati dari apa? 6. Minas sifatir radhilah wal akhlaqil mamqutah, dari sifat-sifat yang rusak dan akhlak-akhlak yang dapat membinasakan. Nah, riya, sombong, iri, dengki, hasad, apalagi itu, takabur, kemudian tamak, banyak sekali. Kita mulai membersihkannya satu demi satu, dan ini penting teman-teman sekalian. Ayahanda kita Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah menasihati kita semuanya, yang Allah muat dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun, besok di akhirat harta maupun anak itu enggak ada manfaatnya lagi. Padahal di dunia 2 hal itu sangat manfaat. Nah, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kata para ahli tafsir, selamat itu maknanya 2, secara khusus dan secara umum. Secara khusus itu selamat dari syirik. Nah, inti syirik itu adalah menggantungkan nasib kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disembah. Makanya sesuatu itu disembah karena nasibnya digantungkan kepadanya. Terus sedangkan makna umum adalah ya selamat dari sifat-sifat yang rusak itu. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Sifat-sifat rusak itu apa aja nanti akan kita bahas di sini. Kemudian tingkatan yang tertinggi, dan ini adalah tingkatannya para nabi, para wali-wali Allah,
para orang-orang soleh. Nah, yaitu tatahiru amma siwallah, mensucikan diri dari hal-hal yang memang tidak ditujukan untuk Allah. Persis seperti bacaan doa iftitah kalian, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, bahkan matiku, semuanya untuk Allah. Semuanya tak serahkan untuk Allah. Begitu. Kalau udah sampai itu, wah itu tingkatan tertinggi, luar biasa. Nah, kita masih susah kalau kayak gitu. Nah, dari kita kan masih kadang menjalankan hobi, sesuatu yang mubah. Nah, menjalankan hobi kan sulit itu, untuk Allah itu kan mungkin tidak. Kadang kalau anak muda hobi gonta-ganti pelek, nah pelek racing ini, racing ini, racing ini. Kadang, nggak semua tapi. Tapi lanjut lagi, Rasulullah SAW mengisahkan tentang betapa Allah sangat bahagia dengan taubatnya seorang mukmin. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sebuah hadis yang panjang. Tak bacakan ya. Lillahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihil mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin muhlikah. Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya hambanya yang beriman, melebihi orang yang ada di padang pasir yang membunuh. Karena Indonesia ini tidak ada padang pasir, mungkin kita sedikit susah membayangkan. Musim kemarau kemarin yang sampai 8 bulan lebih, itu sudah tak lihat tanaman-tanaman yang ada di hutan itu udah pada kering. Pohon-pohon besar itu udah pada mati. Nah, bahkan pohon bambu pun ikut mati. Ini kan tandanya udah kering banget. Nah itu kayak seolah-olah kayak mau jadi padang pasir. Jadi zaman dulu itu padang pasir yang membinasakan itu ada padang pasir yang nggak bisa dilewati. Persis kayak samudera begitu. Jadi kalau mau datang ke negara situ nggak bisa lewat padang pasir begini, harus muter. Harus muter. Nah ini ada orang di padang pasir yang seperti itu. Ma'ahu rahilatuhu. Dia bawa onta. Nam 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Di situ ada makanannya, ada minumannya. Bekal dia untuk sampai nanti bisa melewati padang pasir itu. Fanama fastaiqadha wa qad dhahabat. Dia tidur, capek kan. Kemudian begitu melek, ternyata ontanya sudah hilang. Bisa kita bayangkan ya teman-teman ya. Di tengah padang pasir nggak ada apa-apa, makanannya semuanya ada di situ, ontanya hilang. Fatalabaha hatta adrakahul atash. Dia udah nyari kemana-mana sampai dia aus banget. Thumma qal, kemudian dia mengatakan arja'u ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta amut. Dahlah aku tak balik ke tempatku yang tadi itu. Dah aku tak tidur di situ sampai mati. Nah, udah nyerah dia, nggak mungkin dia bisa kemana-mana. Fawadha'a ra'sahu ala sa'idihi liyamut. Dia naruh kepalanya di lengannya begini. Nah, tidur kalau pakai lengan itu kan saya tidur mesake ya, tidur yang kasihan, tidur yang istimewa itu yang pakai bantal itu. Jadi posisinya udah mesake banget, udah kasihan banget. Fastaiqadha wa 'indahu rahilatuhu. Ketika sudah tidur, melek, ternyata ontanya ada di situ. Memang karakter onta begitu. Jadi nanti kalau antum qadarullah melanjutkan S2, S3 di Arab gitu, nggak usah takut naik onta, nggak usah takut kesasar, muter aja terserah kemana-mana. Nanti dia tahu jalan pulang. Memang karakter onta begitu, dia bisa mengingat jalan-jalan yang dia lewati. Nanti dia pulang sendiri, nanti aja, nggak usah khawatir. Nah ontanya balik lagi ke tempat tadi itu. Kemudian dia pun mengatakan alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu fayaja'ala yaqul
yang mana di ontanya itu ada makanannya, minumannya, terus kemudian dia ngomong Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking bahagianya Allah, engkau adalah hambaku sedangkan aku adalah Tuhanmu. Jadi terlampau bahagia sampai kalimatnya itu muter salah. Nah, ya kadang orang kepleset begitu biasa. Hatinya nggak begitu, tapi memang ucapannya terpleset saking bahagianya. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah saking sebab dia sangat bahagia. Fallahu asyaddu farahan bi taubatil abdil mu'min min hadza bi rahilatihi wa zadihi. Allah lebih bahagia daripada orang itu dengan taubatnya seorang mukmin. Jadi teman-teman sekalian, nggak usah bosan-bosan untuk kita bertaubat, walaupun nanti berdosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Jangan numpuk-numpuk dosa, nanti tobatnya ditutup di masa tua. Ya kalau mendapati masa tua, pengalaman mengatakan di banyak orang kalau misalnya punya tekad, nantilah aku kalau sudah usia 40 tahun aku tak tahajud terus. Kalau nggak dimulai sekarang, nanti 40 tahun juga nggak bakal tahajud. Kalau sudah 40, nantilah usia 50. Kalau udah 50, nanti kalau udah tua 60. Begitu 60 juga nggak tahajud. Karena nggak dimulai-mulai. Taib. Lanjut, wal ahaditsu fi hadza katsiratun wal ijma'u mun'aqidun 'ala wujubi taubah li'anna dzunuba muhlikatun mub'idatun 'anillah. Hadis tentang ini tuh banyak dan ijma' ulama mengatakan taubat itu hukumnya wajib. Karena dosa itu sifatnya membinasakan si pemiliknya dan menyebabkan dia jauh dari Allah. Fayajibu al-harbu minha 'alal faur. Maka hendaknya dia kabur dari dosanya segera. Ingat gak nasihat ayahanda kita yang nomor 2, yaitu Nabi Nuh alaihissalam yang Allah muat dalam Al-Quran. Kata Nabi Nuh, fafirru ilallah. Kaburlah kalian ke Allah, lari ke Allah. Farra itu artinya lari terbirit-birit karena dikejar anjing atau dikejar singa atau binatang buas yang lain. Kalau kita pernah dikejar anjing misalnya, lari begitu, kita kan nggak mungkin nengok kanan kiri, apalagi nengok ke belakang. Fokus ke depan sampai selamat, sampai benar-benar anjing jauh dari kita. Nah, yang diminta ayahanda kita Nabi Nuh alaihissalam, kalau tobat begitu, fokus ke depan dah. Kalau aja nggak usah ngelilakinin kanan kiri. Nah, lanjut lagi. Wa taubatu wajibatun 'alad dawam. Taubat itu hukumnya wajib terus menerus. Jadi nggak boleh putus-putus. Orang soleh kuno dulu itu bisa taubat, nangis-nangis sama Allah, minta ampun untuk sebuah dosa bertahun-tahun yang sudah pernah dia lakukan dan dia juga sudah taubat. Tapi setiap ingat dosa itu selalu nangis, masya Allah. Nah ini orang-orang soleh zaman dulu. Taib. Hendaknya kita juga begitu. Ya pasti kita semua di sini pernah melakukan sebuah dosa. Mungkin ada dosa yang kalau orang-orang lain tahu kita jadi malu begitu. Mungkin pakai topeng saking malunya. Fa innal insana la yakhlu an maksiyah, karena manusia itu enggak pernah luput dari maksiat. Walau khala an maksiatin bil jawarih lam yakhlu anil hammi bidzambi biqalbihi. Walaupun orang itu bisa lolos dari maksiat dengan anggota badannya, maka dia enggak bakal bisa lolos dari keinginan untuk maksiat. Ya, hatinya ada kerentak untuk maksiat. Wa in khala an dzalik, tapi kalau hatinya enggak pernah ada kerentak untuk maksiat, lam yakhlu an waswasi syaitani bi iradil khawatiril mutafarriqah al mudhila an dzikrillah ta'ala. Dia nggak bakal bisa lolos dari waswas syaitan sehingga dia lupa untuk mengingat Allah. Nah, jadi orang-orang soleh kuno dulu itu kenapa mereka membaca istighfar? Itu bukan karena sebuah dosa yang mereka lakukan, tapi mereka
lupa kalau tadi itu harusnya wirid mengingat Allah. Lupa, mungkin karena tertawa dengan temannya, mungkin karena sibuk apa begitu ngobrol sehingga lupa mengingat Allah, terus mereka istighfar. Istighfar itu dibagi tiga teman-teman sekalian. Istighfar kita orang awam gini, kemudian istighfarnya orang-orang soleh, wali-wali Allah, kasih-kasih Allah, kemudian istighfarnya para nabi. Karena Rasulullah pun ternyata juga membaca istighfar. Pernah ketika dalam satu majelis, itu Rasulullah tiba-tiba baca istighfar. Sama seorang sahabat itu diamatin, dihitung sama dia. Tek, 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 dihitung. Lebih dari 100 kali ternyata dalam satu majelis. Masya Allah. Nah, apa bedanya kalau istighfarnya kita? Jelas karena minta ampun dari dosa-dosa. Nah, istighfarnya wali-wali Allah itu, itu sebagian ulama mengatakan bukan karena sebuah dosa. Ya, mereka punya dosa, iya. Tapi karena mereka lupa mengingat Allah. Jadi kalau lupa itu langsung astagfirullah, lupa astagfirullah begitu. Jadi mulut mereka itu istighfar terus. Contoh misalnya ya, maksudnya mulut mereka wirid terus. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat mulia yang juga mertuanya Nabi itu ketika masuk kamar mandi itu nyari batu kerikil gitu, dimasukin mulut terus digigitin. Itu. Kenapa melakukan itu? Karena dia khawatir nanti di kamar mandi dia wirid, karena dia wirid terus mulutnya gitu. Kan di kamar mandi nggak boleh wirid gini. Nah, masya Allah orang-orang dulu. Terus sedangkan istighfarnya para nabi itu karena dia istighfar levelnya yang tadi itu lebih rendah dari levelnya yang sekarang. Karena iman para nabi itu yazid wala yanqus, naik dan gak pernah turun. Itu level imannya para nabi. Sedangkan iman kita itu yazid wa yanqus, naik turun. Kalau imannya para malaikat, kata para ulama, la yazid wala yanqus, nggak naik dan tidak turun, tapi levelnya sangat tinggi. Level mereka sangat tinggi. Tapi lanjut lagi teman-teman sekalian. Kata Rasulullah, innallah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Jadi Allah itu pasti menerima tobatnya seorang hamba selama nyawanya itu belum ada di kerongkongan. Jadi taubat tertutup itu dengan dua hal. Pertama, ketika matahari terbit dari barat. Nah, mungkin insya Allah kita nggak mencobai itu. Insya Allah nggak mencobai. Nah, ya, kita materinya bukan hari kiamat ya. Yang singkat cerita matahari terbit dari barat itu cuma sehari. Besoknya udah normal terbit dari timur begitu. Tapi ketika terbit dari barat, semua orang lihat. Dan semua tahu bahwa saat itu pintu tobat sudah tutup. Dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa. Biasa hidup normal begitu. Tapi orang udah nangis minta ampun dan sebenarnya dia tahu sebentar lagi kiamat. Dan setelah itu pemandangannya kan serem ya, yaitu asap turun dari langit gitu, turun terus gelap begitu, sehingga mereka pada ketakutan. Dah, kita materinya bukan tentang hari kiamat, kita kembali lagi masalah bab taubat. Lanjut lagi teman-teman, terus kemudian dengan yaitu nafas, nyawa sudah di kerongkongan. Jadi nyawa itu ada di seluruh tubuh kita. Sebenarnya lapisan tubuh kita itu ada 3 teman-teman. Badan kulit luar ini yang kalau dicubit sakit ini, fisik kita ini, jasad. Kemudian nyawa, terus kemudian ada satu lagi, yaitu ruh. Ruh beda dengan nyawa. Nyawa itu nggak pernah tinggal lepas dari badan kita. Kalau ruh, setiap kita tidur, pasti dia keluar. Melayang begitu. Enggak nempel, melayang dia. Jalan-jalan dia. Ketemu setan, ketemu ini, begitu. Nah, nyawa itu, di jari ini ada nyawanya. Semua di ujung jari nyawa. Ketika Allah hilangkan
nyawanya di sini, ya udah ini nggak bakal gerak begitu. Nah, nyawa itu ya yang paham malaikat pencabut nyawa ya. Dalam kisah-kisah Israiliyat namanya Israel, wallahu taala alam. Itu akarnya di sini ditarik begini. Ditarik begini, nanti ketika ditarik begini bayangkan ya seperti kita narik padi gitulah atau rumput lah. Nah, itu kan akar paling bawah kan ketarik dia. Nah, begitu ketarik, nanti kaki terus gak ada nyawanya, dingin dia. Nah, ketika kaki ketarik, itu di sini terasa tercekik. Napas itu susah gitu. Gitu, udah susah. Nah, kita bilang Allahu Akbar udah nggak bisa, susah. Nah, ada yang bisa bilang la ilaha illallah, tapi itu juga jarang. Nah, mereka yang bisa ngomong la ilaha illallah itu pernah disurvei. Jadi ada orang yang kerjaannya nungguin orang nazak begitu, terus ditalkin, suruh ngomong la ilaha illallah. Rata-rata nggak bisa, rata-rata nggak bisa. Dan yang bisa itu didatangin keluarganya, ditanya, itu dulu almarhum itu yang dilakukan itu kesehariannya apa? Dan jawabannya hampir semuanya sama. Mereka kalau dengar azan langsung ke masjid. Mereka mudah bersedekah. Mereka mudah memaafkan. Dan mereka tidak suka ghibah. Nggak suka ngerasain jelek-jelekin orang itu nggak suka. Nah, baik teman-teman lanjut lagi. Nah, nanti semakin ditarik, napas semakin susah. Kita nggak bisa gini. Itu nggak bisa. Udah berat. Tapi masih bisa napas dikit. Kalau kalian ada yang kena asma ya kayak gitu. Gitu. Dan aus, tercekik gitu. Nah, saat itu setan itu kelihatan di depan orang yang mau meninggal. Kalau nggak dibacakan surat Yasin, wah setannya bisa banyak. Kalau dibacakan surat Yasin, mudah-mudahan setannya hilang. Karena kata Rasulullah kan iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacalah orang yang menjelang meninggal di antara kalian dengan surat Yasin. Singkat cerita teman-teman sekalian, nanti dia menawarkan air begitu. Menawarkan air. Terus nanya, air yang bening gitu. Karena orang ketika mau meninggal itu di sini rasanya tercekik, haus gitu. Makanya antum perhatikan orang ketika mau meninggal itu kalau minta sesuatu pasti mintanya air ya. Air, minum gitu. Dia mustahil ngomong nasi goreng, nah, nggak mungkin dia, nggak mungkin minta nasi goreng dia. Pasti mintanya air begitu. Itu walaupun dikasih minum air 1 galon itu loh, nggak bakal hilang hausnya. Nah, nanti setan muncul itu dengan bawa air bening begitu, kayak kristal, kayak RS. Dia ngomong, kalau kamu minum ini, kamu akan kehilangan haus. Langsung gak haus lagi. Karena benar-benar menyiksa. Sekarang kan kita puasa nih, haus kan. Itu nggak tersiksa kan, biasa aja. Masih bisa nyerocos, masih bisa beraktivitas, bahkan masih bisa bertani, masih begitu-gitu. Tapi kalau orang menjelang meninggal tuh haus itu menyiksa banget. Maka nanti kalau orang ngomong gini, iya aku mau, dia sudah kena jebakan satu. Setan langsung vulgar dia. Ya udah kalau gitu kamu sujud di kakiku. Dia akan ngomong gini, aku udah nggak bisa apa-apa ini loh, udah kayak gini, udah nggak bisa apa-apa. Nanti setan akan ngomong gini, ya udah pakai isyarat aja dengan kedipan mata, gitu toh adanya. Sebagai ganti sujud. Kalau dituruti, orang itu langsung musyrik, langsung neraka selama-lamanya. Itu gawat. Itu gawat. Makanya orang ketika mau meninggal itu jangan ditinggal ya. Misalnya kalau mohon maaf ya, nyari rumah sakit yang orang-orang kalau bisa kalau sakit keras itu kan baru rumah sakit. Nyari rumah sakit yang memang apa ya, kita itu bisa nungguin gitu loh, tidak terus keluar. Wah, jangan, itu gawat itu. Nanti yang mentalkin siapa? Yang bacain surat Yasin? Siapa? Ya Allah, Bapak. Meninggal itu cuman pindah alam, nggak serem. Orang yang di alam kubur, orang-orang soleh itu nasibnya lebih enak dari kita. Kita masih susah. Kenapa kita susah? Musuh kita banyak, yang nggak suka sama kita banyak. Yang hasad, yang ini, yang itu. Orang kalau sudah meninggal, orang-orang soleh itu di sisi Allah tenang dia, melihat pemandangan surga.
Itu riwayat Bukhari kan ngomong begitu, dia ngelihat pemandangan hamparan surga, enak nasibnya. Meninggal itu cuma pindah alam. Tapi kalau pindahnya ke neraka, nah itu yang gawat. Siksaan penduduk surga itu cuma satu tok, ketika mendapati keluarganya di neraka. Udah itu. Ya Allah, kok kamu masuk neraka toh? Biasanya begitu toh. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, ketika ditarik begini, nah itu masih bisa napas. Nanti kalau udah sampai sini, itu udah gerak gitu, udah nggak bisa. Dikerongkan, udah begitu. Dan itu kan dikisahkan Allah di Al-Quran kan ya. Nanti kita semua ngalami, tenang aja. Nah, kata Allah kan, kalla idza balagatit taraqiyah wa qila man ketika nafas itu sudah sampai di kerongkongan, dia akan ngomong man rok, siapa yang bisa merukyahku? Kenapa dia nggak ngomong mana dokter, mana dokter? Kenapa bahasanya rukyah? Karena dia tahu dokter nggak mungkin bisa, harus kekuatan gaib yang bisa mengembalikan ruhnya kembali, nyawanya kembali ke jasadnya. Tapi kan itu kan udah enggak. Kilaman rak wa dhanna annahul firaq. Dia yakin pasti dia mati. Pasti. Dia pasti meninggalkan alam dunia ini. Wal tafatisaku bisaka, itu Allah gambarkan. Betis ketemu dengan betis begini. Antum perhatikan, udah pernah nungguin orang mau meninggal belum? Nanti betisnya gini. Karena ketika menahan rasa sakit itu sudah nggak bisa gini, tapi sudah betis gini, saya sakitnya minta ampun. Nah, cabut plus sudah hilang, udah selesai. Nah, mau dipompa jantungnya mau gimana pun dah nggak bisa, udah melayang. Nah, nggak ada sesuatu yang bisa mengembalikan nyawa itu kembali ke jasad, udah selamanya. Udah kiprahnya di dunia udah selesai. Di dunia itu kan tidak lama teman-teman. Kata Rasulullah itu a'maru ummati ma baina sitin wa thalathin, kata Rasulullah gitu ya. Rata-rata usia umatku itu ya antara 60 sampai 70 tahun, rata-rata. Jarang yang lebih, tidak banyak. Nah, itu usia cuma segitu. Padahal dalam riwayat Muslim itu ada kalimat gini. Yurwa annal hajara turma min syafati jahannam. Jadi dikisahkan nanti sebelum manusia dicemplungkan ke neraka jahanam itu ada sebuah tes untuk mengukur kedalaman neraka jahanam. Maka dilempar batu gitu, fayahwi sab'ina kharifa, dia melesat selama 70 musim gugur. Musim gugur ketemu musim gugur 1 tahun, 70 tahun. Wala yudrikulaha qa'ra. Nggak jelas kedalamannya berapa. Dulu ketika saya masih kecil itu, ketika ada sumur bung itu 15 meter, anak-anak kecil kan kadang main batu, dimasukkan batu kecil. Hanya 2 detik, tit dah bung gitu dah gitu. Padahal 15 meter. Kalau 70 tahun itu berapa meter? Masalahnya Rasulullah itu gak ngasih tahu itu 70 tahun hitungan dunia apa akhirat. Kalau dunia itu aja sudah lama, kalau akhirat riwayat mengatakan sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Ya Allah, kalau 70 tahun itu 70 tahun akhirat, berarti 70.000 tahun melesat gini aja. Lah itu belum jatuh ke neraka. Lah jatuhnya kapan? Terus disiksanya berapa lama? Ya Allah, makanya ini bulan Ramadan kesempatan bagus sih untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kalau dosa nggak ada, yang nggak ada istilah mampir ke neraka. Kalau dosa nggak ada. Baik, lanjut lagi teman-teman sekalian. Kemudian sedikit lagi sampai jam berapa? Mas Wonder. Sampai jam 17.50. Oh siap. Sip. Jadi sekarang kita akan fokus pada sebab orang berdosa. Ini penting teman-teman. Kalau kita tahu sebabnya, itu menghilangkan dosa itu mudah. Maksudnya mengantisipasi supaya kita nggak berdosa itu lebih mudah.
Sebabnya itu cuma satu, kata Ibnu Qudamah. Kita memasukkan sifat luar yang bukan sifat kita ke dalam diri kita. Hanya itu. Memang sifat kita itu apa? Dijelaskan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ma'akulu muttaqi'a. Aku nggak pernah makan dengan cara bersandar. Walaupun ini hadis tentang adab makan, tapi ada sesuatu yang sangat penting di sini. Kenapa ya Rasulullah nggak pernah makan dengan cara bersandar? Apakah haram? Bukan karena haram, teman-teman. Bukan karena makruh juga, enggak. Ini kata Rasulullah, innama ana abdun. Aku cuman seorang budak, seorang hamba Allah. Karena makan dengan cara bersandar itu makan nyaman ya, seorang penguasa gitu, bersandar, maka ambil dikipasi, begitu kan zaman dulu begitu. Nah, kita ini cuman seorang hamba. Kalau kita paham hakikat kita, nanti hidupnya enak. Allah kan sudah bilang, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, untuk jadi budaknya Allah. Nah, sifat luar apa yang kita masukkan dalam diri kita? Kata Ibnu Qudamah ada 4 tingkatan. Yang paling rendah itu adalah sifat binatang. Binatang itu sifatnya gimana, teman-teman? Binatang kan sifatnya cuma satu, rakus. Ya, rakus, tamak, makan begitu kan, terus untuk memenuhi hasrat perut dan di bawah perut itu rakusnya minta ampun. Antum kalau tahu rusa musim kawin begitu, itu cowok-cowok yang lain dihajar semua kan, kemudian setelah dihajar semua betina rusa didatangi oleh satu rusa, ya begitu. Nah, antum kalau ngelihat sapi, coba kasih makan gitu, sore-sore kasih makan banyak, habis sama dia, ditelan semua. Nanti di malam hari, misalnya jam 11, jam 12, coba lihat ke kandang, sapi itu tidak tidur. Apa yang dia lakukan? Dikeluarin lagi tadi yang dimakan, kan makannya gitu kan. Orang lihat ya, sapi makan, dikeluarin lagi yang belum lembut, terus dikunyah lagi, ditelan, dikunyah lagi, dikeluarin lagi. Jadi kayak nggak tahu, aneh, ususnya kayak begini, seolah-olah kayak begitulah, dilembutkan lagi. Nah itu tamak banget. Coba kalau manusia kayak gitu, menjijikan banget. Masalahnya manusia itu punya akal, sehingga tamaknya lebih mengerikan, bisa beraneka ragam. Makan, nggak cuma makan, kan kenyamanan, perut itu identik dengan kenyamanan. Nah, ngomongnya dunia terus. Coba misalnya ada seorang ustadz, kiai, ulama begitu, ngomongnya dunia terus. Mobil, apartemen, ini pasti kan nggak sedap, jadi serem. Nah, kemudian udah ya. Nah, insya Allah yang 3 lagi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tak kira cukup, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Sebelum itu teman-teman nanti ketika buka jangan lupa ya banyak-banyak berdoa, karena itu diantara waktu mustajab. Doa apapun silahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khasirat atas tausiah dari Ustadz